Cobain nggak? Coba. Ini kasihan kalau dianggurin kayak gini. Yeay. Wih, besar-besar, Pak. Ada lagi. Wow. Wah, banyak. Petualangan hari ini saya mulai dari pesisir Bali Utara, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Bersama nelayan dari Desa Pacung Buleleng, hari ini saya sedang mencari ikan awan di Laut Batu Makecuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan awan atau tongkol adalah salah satu jenis ikan yang banyak diminati karena dagingnya yang lezat dan bergizi tinggi. Namun untuk berhasil dalam mencari ikan tongkol dibutuhkan strategi dan teknik yang tepat. Nah, ini dia kail yang dipakai untuk mencari ikan awan. Ini di kailnya lucu banget nih, dikasih bulu-bulu supaya ikan awannya itu terkecoh ngira ini ikan ya, Pak. Jadi nggak perlu pakai tambahan umpan apapun lagi, cukup pakai bulu ini aja. Ini ntar dimakan sama ikannya, hap gitu. Tali yang sudah dipasangkan kail dan bulu ini dibentangkan sejauh 100 meter. Ternyata banyak juga yang nyari ikan awan di sini. Bisa dilihat ini semuanya lagi narik-narik kayak gini. Nelayan biasanya mencari ikan pada pagi hari menjelang subuh. Karena pada saat inilah ikan aktif mencari makan. Hasil yang didapatkan pun cenderung lebih baik dibandingkan pada siang atau malam hari. Wih, besar-besar, Pak. Ada lagi. Wow. Wah, banyak. Lagi. Wah, masih ada, Pak. Wow. Nah, karena ikan ini adalah ikan bergerombol, jadi dalam sekali narik kita bisa dapat banyak nih. Ah, keras yang ini, Pak. Bentar. Bentar, Pak. Oke. Ikan yang termasuk dalam kelompok tuna kecil ini biasanya beraktivitas di arus deras. Namun keadaan air yang tenang hari ini sepertinya kurang menguntungkan bagi saya dan nelayan. Sehingga hasil tangkapan hari ini pun tidak begitu banyak. Setelah saya asik belajar mencari ikan awan bersama para nelayan, setelah ini saya mau belajar pula cara mengolah ikan awan menjadi olahan khas Bumi Panji Sakti Buleleng. Taruh di mana ini, Bu? Iya, oke. Nah, selain dipasarkan segar, ikan awan di sini juga biasanya diolah menjadi olahan khas Buleleng, yaitu ikan pindang awan. Nah, sekarang saya mau ikut prosesnya nih. Pindang awan adalah salah satu olahan khas yang berasal dari Tejakula, Buleleng, Bali. Hidangan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner lokal. Sehingga tak heran dengan banyaknya permintaan selain dari nelayan sekitar, stok ikan awan juga diperoleh dari nelayan-nelayan lain di luar Tejakula. Setelah ikan didatangkan dari para nelayan, ikan kemudian melalui proses sortir berdasarkan ukuran, kecil, sedang, dan besar. Ini untuk ikan awannya yang ukuran besar bisa berisi 3-4 ekor per kilo, sedangkan yang kecil 6-7 ekor per kilo. Ikan pindang awal sudah eksis sejak lama. Awalnya, olahan ini diciptakan sebagai alternatif untuk menyimpan ikan laut agar tahan lama. Proses pengasinan menggunakan garam ini membuat ikan dapat bertahan selama 5 hingga 7 hari dalam suhu ruang. Nah, setelah disortir dan digaremin, kemudian lanjut untuk direbus selama 25-30 menit. Agar ikan terendam secara keseluruhan, ikan ditindih menggunakan batu. Alat yang dipakai untuk memasak pun masih sangat tradisional, yaitu dengan menggunakan tungku kayu bakar dengan titik didih antara 70 hingga 100 derajat Celcius agar ikan dapat matang sempurna.
Cara pengolahan ini memberikan aroma khas pada ikan pindang yang tentunya melengkapi kelezatan rasanya. Panas banget. Ini dia pindang awannya udah jadi. Belum diolah aja ini aromanya udah enak banget. Apalagi nanti saya akan mengolahnya dengan bumbu khas Bali. Setelah semalam berkemah dengan camper van, saya pun bergegas bangun pagi untuk menikmati syahdu dan indahnya pesona Danau Tamblingan. Seketika semburat cahaya matahari mulai terlihat. Sambil menyicip kopi hangat, saya membuka hari dengan petualangan baru di Pulau Seribu Pura. Pagi hari, saatnya bagi saya memulai aktivitas. Namun sebelum itu, saya dan teman-teman camper van Bali mau mengisi perut terlebih dahulu. Nah, ini dia pindang awan yang sudah saya buat, dan mumpung lagi camping nih, kayaknya enak buat diolah jadi sarapan sambil menikmati indahnya Danau Tamblingan. Sebelum dimasak, ikan harus terlebih dahulu dibersihkan. Daging ikan dipisahkan dari kulit dan tulangnya. Karena ikan yang kami olah hari ini masih segar, aromanya pun begitu menggoda. Tidak ada aroma amis yang mengganggu. Ini padahal belum diolah jadi apa-apa, tapi wanginya udah gurih banget ini. Kebayang kalau udah jadi masakan ya? Iya. Enak pasti. Ini buat pindang nyet-nyetnya ini enak banget rasanya. Apalagi dimakan pagi-pagi kayak gini tuh seger banget karena berkuah dan ini bumbunya juga macem-macem jadi rasanya spesial. Banyaknya rempah yang digunakan membuat hidangan ini begitu istimewa. Setiap bumbu memberikan aroma dan rasa yang khas, menciptakan harmoni cita rasa yang memanjakan lidah. Nah, untuk pindang awan sambal embenya ini rasanya juga nggak kalah enak, apalagi perpaduan antara bawang goreng dan cabai rawitnya ini. Bener-bener kriuk pedes ditambah lagi dengan pindang awannya yang digoreng garing. Sarapan kali ini bener-bener spesial banget karena semua rasanya enak-enak banget, mulai dari ikannya, terus bumbu nyat-nyat dan sambal mbenya ini bener-bener spesial nih, ngabisin nasi nih. Kayaknya saya mau nambah. Petualangan saya belum berakhir. Setelah ini, saya akan menyelami budaya dan kearifan lokal dari Pulau Paradewa. Setelah memancing dan membuat pindang awan sendiri, makan bersama saat camping seperti ini menjadi pembuka yang pas untuk memulai hari saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bali, pulau yang dianugerahi dengan pesona alam yang luar biasa. Hamparan sawah,
hutan, deretan pegunungan, dan tentunya samudera biru yang memanjakan mata. Tak heran jika tempat ini disebut sebagai surga terakhir di dunia. Pulau Dewata selalu punya cara untuk menyapa pengunjung dengan sapaan hangat. Nah, sekarang saya akan mengeksplor keindahan pulau ini sambil berlayar dengan kapal katamaran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi saya, perjalanan menuju Pulau Lembongan menggunakan kapal katamaran tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi menikmati kenyamanan dan keindahan sepanjang perjalanan. Dengan desain yang luas dan terbuka, kapal katamaran menyediakan ruang yang nyaman bagi penumpang. Saya bisa menikmati pemandangan alam dan merasakan hembusan angin laut yang menyejukkan. Hidangan yang disuguhkan pun menjadi cerita menarik bagi saya dan penumpang lain. Jadi ini salah satu kegiatan buat prepare lunch makan siang. Ini kita bikin buffet dan dibalik maksudnya. Biar nggak kebakar sakenya. Benar. Kita bikin barbecue, ada sate sama chicken wings. Para koki dipilih dengan selektif untuk memastikan kualitas hidangan yang disajikan. Mereka mampu menghadirkan kreasi kuliner terbaik menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memanjakan lidah para pengunjung. Ini kita lagi bikin main course nih. Terus ada appetizer sama juga di sini ada dessertnya. Bumbu barbecue dipilih untuk menyempurnakan rasa sate dan sayap ayam sebelum dibakar. Ketika menyentuh alat pemanggang, suara mendesis serta aromanya langsung membangkitkan selera makan saya. Ini makanannya udah menggiurkan sekali nih. Kita langsung coba. Bagi saya, masakan chef senior tidak perlu diragukan lagi. Daging yang lembut dengan sensasi gurih manis berpadu selaras. Ditambah aroma smoky dari kulit ayam yang agak gosong, tentunya semakin menambah cita rasa. Berbagai elemen dari perpaduan salad sayur menjadi komplimen bagi hidangan utamanya. Dan kesegaran minuman buah yang disajikan semakin melengkapi hidangan makan siang saya kali ini. Buat saya, makan di atas kapal bukan hanya menyantap makanan, tapi kita juga bisa merasakan sentuhan angin, mendengarkan suara ombak, dan tentunya menantikan petualangan saya nanti di Nusa Lembongan. Perjalanan saya menggunakan kapal katamaran kali ini bukan tanpa alasan. Katamaran telah menjadi simbol kemewahan dan kecanggihan di dunia pelayaran. Dengan desain ganda lambungnya yang unik, kapal ini menawarkan kombinasi sempurna antara kecepatan, stabilitas, dan kenyamanan. Meskipun sebagian besar kapal katamaran menggunakan mesin, beberapa di antaranya tetap menggabungkan layar kembang sebagai tenaga penggeraknya. Wah, layarnya sudah terkembang. Ini dia nih momen yang sudah saya dan penumpang lainnya nantikan dari tadi. Keren banget ya. Dan ini bukan hanya untuk estetika, tapi layar ini juga membantu kapal tetap stabil saat angin kencang seperti ini. Saat layar kapal terkembang, ibaratnya menangkap angin laut dengan gemulai, mendorong kapal bergerak maju dengan keanggunan dan kecepatan yang memukau. Setibanya di Pulau Lembongan, petualangan saya lanjutkan dengan menyelami keindahan dasar lautnya, menyaksikan terumbu karang dan keberagaman biota laut yang masih terjaga kelestariannya. Di spot ini kita bisa merasakan sensasi diving, tapi cukup dengan snorkeling. Dan menyelam 2 meter aja kita bisa melihat biota bawah laut ini yang indah banget. Saya mau menyelam lagi nih.
Di antara lanskap alam negeri para dewa yang memikat, tersembunyi sebuah harta karun budaya yang tak ternilai harganya. Di antaranya ialah Desa Tua Pedawe. Di Desa Pedawe Buleleng, hari ini saya sedang memainkan permainan tradisional yang menggunakan tingkih atau kemiri seperti ini. Saya sedang dimainkan sekarang, namanya mecet, dan masih ada permainan lainnya yang menggunakan rempah yang satu ini. Mencet dalam bahasa lokal berarti menembak. Sesuai namanya, permainan ini mengandalkan ketepatan menembak tumpukan kemiri. Nah, ketika berhasil, tumpukan kemiri ini akan menjadi milik pemenang. Selain mencet, terdapat permainan tradisional Bali lainnya yang menggunakan tingkih atau kemiri, seperti gebuk tingkih dan metil-til. Jadi ini cara mainnya hampir sama kayak main bekel, cuma yang bikin susah karena kemiri ini lebih ringan. Jadi mainnya susah emang. Dapat satu. Setelah dibuat main, biasanya kemiri ini nggak langsung dibuang, tapi sama masyarakat sekitar akan dijadikan bumbu dapur. Nah, nanti saya akan belajar untuk mengolahnya. Ikuti jejak saya, jejak pengolah. Untuk mengolah masakan tradisional Pedawe ini, selain kemiri, bahan utama yang dibutuhkan ialah durian mentah. Nah, setelah tadi seru-seruan main-mainan tradisional, saat ini masih di Desa Tua Pedawe. Saya mau panen durian montong kane. Yang ini nih, juaranya Buleleng. Yang ini ya Pak, saya potong ya. Di Pulau Bali, montong kane menjadi salah satu varietas durian paling terkenal. Tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi komunitas lokal. Sebagai penggemar durian, melihat durian yang segede-gede kepala saya ini bikin saya excited banget. Kondisi tanah dan iklimnya yang khas menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan durian montong kane. Para petani lokal dengan cermat merawat pohon-pohon durian mereka untuk memastikan buah yang dihasilkan memiliki rasa dan aroma yang istimewa. Iya Pak, durian yang saya panen ini sudah dijamin 100% matang karena tangkainya sudah lepas dari pohon selama kurang lebih 3 hari. Ini tali yang menggantung ini sekarang akan saya potong nih. Nggak jatuh ini? Sudah. Mayoritas pohon durian montong kane di desa ini menggunakan teknik stek, sehingga menghasilkan pohon durian yang relatif lebih pendek. Nah, di kebun ini khusus untuk durian montong kane, itu cara panennya emang dikerek pakai keranjang seperti ini supaya kulitnya tidak rusak ya Pak. Karena kalau kulitnya nanti rusak bisa berpengaruh ke harga. Jadi ini kita menjaga kualitas tetap bagus ya. Oke, pelan-pelan ya Pak. Tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, durian berkualitas tinggi ini dikirim hingga lintas pulau. Untuk itu, panen biasanya dilakukan ketika kematangannya mencapai 80–90% demi menjaga kualitas buah sebelum sampai di tangan penikmatnya. Dan nggak cuma montong kane aja, tapi di sini juga banyak jenis yang lainnya. Ini kita, itu tadi suara yang jatuh ya? Iya, ada yang jatuh tuh. Saya penasaran nih, saya mau cek dulu ya Pak. Oke. Pak, ada durian jatuh ya? Wah, mau lihat dong, boleh ya? Ada lagi nggak yang jatuh? Nih, nah ini bisa dilihat ada pohon. Ini termasuk salah satu pohon durian paling tua yang ada di sini, usianya 300 tahun. Dan ini benar-benar besar dan tinggi banget pohonnya. Makanya agak was-was nih kalau di bawah pohon kayak gini. Bawaannya pengen kabur. Tapi tadi karena dengar satu ada yang jatuh, saya mau nyari dulu nih. Nah, ini ada nih.
Dari setiap pohon durian ini bisa menghasilkan ratusan buah durian lokal kebanggaan Desa Kuno Pedawe. Nah, ini bisa dilihat meskipun ukurannya kecil, tapi ini udah dijamin matang karena ini jatuhan dari pohon. Nah, ini bentuknya juga kecil karena ini durian lokal asli dari Bali. Berbeda dengan jenis durian montong kane yang berpohon rendah, terdapat durian lokal yang menjadi warisan turun-temurun khas Desa Pedawe, yaitu jenis durian dengan pohon yang menjulang tinggi sehingga menghasilkan durian jatuhan yang dapat dipastikan kematangannya. Nah, karena ini lagi musim hujan juga, jadi lebih banyak juga buah yang berjatuhan. Karena mungkin tangkainya kena air ya, jadi lebih mudah untuk jatuh. Selain durian, komoditi andalan desa ini ialah buah manggis. Nah, buah manggis yang saya petik ini adalah kualitas ekspor. Jadi yang warnanya udah mulai kemerahan dan mahkotanya berwarna hijau. Kalau kayak gini udah pasti lolos nih. Pak, tangkep ya. Waktu panen buah manggis bisa bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, termasuk musim, cuaca, dan varietas manggis yang ditanam. Secara umum, buah manggis biasanya dapat dipanen sekitar 80 hingga 90 hari setelah bunga mekar. Nah, justru yang warnanya gelap seperti ini tuh biasanya emang udah lewat dari masa panen. Tapi semakin gelap warnanya, semakin manis isinya. Coba kita buktikan. Wow! Pak, saya buka satu ya. Ini isinya. Cantik banget warnanya. Setiap pohon manggis bisa menghasilkan beragam kelas dan kualitas, sehingga hasil panen harus dikualifikasikan terlebih dulu untuk kepentingan distribusi. Ini ada yang contoh buah manggis yang paling super nih, super 1. Ini mahkotanya warna hijau, kulitnya mulus dan nggak terlalu keras kalau dipencet. Ini balkon ya, ada balkon, cherry, ada super 2 dan banyak macam-macam. Tapi yang bikin istimewa di sini, rata-rata hasil panennya itu kualitas super semua. Wah, ini dia hasil panen kita hari ini. Kita dapat ini kane, terus ada durian lokal juga, dan kita dapat bonusan nih hari ini. Nih, ada musangking. Juara banget nih aromanya. Terus kita juga dapat ini ada banyak banget manggis. Jadi sekalian kita cobain di sini ya. Ini mana dulu yang kita buka, Pak? Durian montong kane memiliki tekstur daging yang lembut namun tetap kental. Kombinasi antara rasa manis yang khas, aroma harum yang menggoda, dan tekstur daging yang lembut membuatnya menjadi buah yang sangat memikat bagi setiap orang yang mencicipinya. Ini dagingnya ini tebel banget. Ini boleh langsung dicobain nggak? Coba. Ini kasihan kalau dianggurin kayak gini. Bentar. Ini satu. Ini satu biji aja segini besarnya nih. Langsung aja cobain ya. Gimana rasanya? Enak banget rasanya. Makan dulu boleh ya, ngomongnya ntar ya. Bener-bener makan satu buah ini aja udah puas sekali karena dagingnya tebel banget, apalagi rasanya manis. Berbeda dengan durian montong kane yang dominan dengan rasa manis, durian lokal Desa Pedawe justru lekat dengan rasa pahit. Hal ini menandakan banyaknya kandungan alkohol di dalamnya. Ternyata yang lokal ini rasanya justru lebih dominan pahitnya. Tapi secara ini dagingnya itu lebih lembut kalau dimakan. Enak. Kalau durian yang satu ini favorit saya, musangking. Memang selalu jadi idola bagi para penikmat durian.
Nih, baru nih, musangking. Ini dari segi aroma sama warna aja udah beda dari dua lainnya yang tadi nih. Kalau yang ini musangking kayak mentega dia, terus nggak yang terlalu manis dan pahit, rasanya itu pas banget, enak. Tapi ini juga bijinya itu tipis banget, jadi makannya puas ya, karena dagingnya tebel, langsung. Mantap. Nah, kalau di sini tuh katanya habis makan durian, netralisirnya itu pakai manggis, dan pas banget kita juga habis panen manggis nih. Langsung kita cobain ya. Oke. Mantap. Ini justru rasa asamnya dari manggis nih yang bikin kita nggak enek waktu makan durian yang banyak banget. Nah, hari ini kita udah panen dan menikmati nikmatnya raja dan ratunya buah. Tapi nggak cuma itu aja, karena setelah ini saya mau mengolah kedua buah ini menjadi olahan khas Bedawe. Ikuti jejak saya, jejak Patang! Hidangan yang kami olah hari ini adalah belibah durian muda. Menggunakan bumbu nyat-nyat sebagai bumbu khas Bali, memadukan beragam bumbu dan rempah yang dihaluskan hingga menghasilkan aroma serta rasa yang kuat. Kemiri jadi bumbu wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Selain untuk memberikan rasa gurih, juga untuk mengentalkan kuah. Nah, ini durian yang udah diiris-iris, udah siap untuk diolah. Sekarang kita tinggal nungguin bumbunya aja. Nah, bumbu Sunda Cekuh ini yang bikin beda sama bumbu pada umumnya, ini cuma nggak pakai bawang merah aja nih. Tapi rasanya pasti gurih nih ya. Pasti. Daging durian montong kane yang tebal sangat cocok diolah belibah bumbu nyat-nyat. Teksturnya yang garing dengan aroma yang manis menjadi pelengkap cita rasa bumbu masakan ini. Kalau biasanya makan durian itu makan yang manis-manis, baru ini nih nyobain olahan durian yang gurih dan pedas. Kalau sampai lembek ya boleh titip nggak Bu? Saya mau lanjut olah manggisnya. Karena nggak terbiasa masak di dapur jongkok, berdirinya nggak lihat atas dulu, kejeduk. Olahan gurih memang selalu cocok ditemani dengan minuman manis. Tapi yang satu ini bukan hanya melengkapi hidangan, namun juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk tubuh. Nah, nggak cuma duriannya aja yang kita olah, manggis yang tadi dipanen pun juga nggak mau kalah nih. Ini kita akan bikin sesuatu yang seger-seger pakai ini. Untuk membuat sirup manggis ini kita pakai bagian dalamnya saja. Kulitnya nggak dimasukkan karena bisa memperlambat proses. Selain itu supaya minuman nanti nggak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di kulit manggis. Seperti buahnya, ekstrak kulit buah manggis juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tak heran jika buah ini masuk sebagai kategori superfood, yaitu jenis makanan yang mempunyai kepadatan nutrisi yang sangat tinggi. Ini gulanya nggak kurangnya? Minuman ekstrak kulit buah manggis ini juga dilengkapi dengan gula aren khas Bedawe, sebagai salah satu produksi gula aren terbaik di seluruh Bali. Tumis belibah duriannya udah mateng, ini ditemenin sama sirup manggis. Pas banget nih. Ayo langsung makan semuanya. Sekali. Dari aromanya aja ini udah menggugah selera banget. Langsung aja kita coba. Gurih, enak. Teksturnya hampir sama kayak kentang.
Saya begitu terkesan dengan cita rasa olahan belibah durian muda ini. Kombinasi asin gurih berpadu serasi dengan aroma durian muda yang manis menggoda. Manis. Langsung menghangatkan badan, pas lagi ini diminum apalagi sambil dingin-dingin kayak gini. Petualangan saya di Bali kali ini mengajarkan saya bahwa Pedaweh bukan hanya sekedar desa tua di Bali, melainkan tentang keharmonisan masyarakat dan alam, warisan nenek moyang, serta kearifan lokal. Ikuti jejak saya, jejak!